Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Intan Lestari dengan NIM 2504 Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu menjelaskan tentang munasabah Al-Quran, mata kuliah Ulumul Quran, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Ani Marlia MPD. Nah, apa sih yang dimaksud dengan munasabah itu? Nah, jadi munasabah adalah secara bahasanya hubungan atau keterikatan. Nah, sedangkan munasabah secara istilah adalah hubungan antara ayat dengan ayat atau surah dengan surah dalam Al-Quran. Adapun menurut Imam Al-Suyuti, munasabah itu adalah keterikatan makna antar bagian dalam Al-Quran. Nah, artinya Al-Quran itu enggak disusun secara acak, tapi tersusun rapi dan saling nyambung satu sama lain. Ada juga dasar pemikiran munasabah. Nah, kenapa sih kita yakin ada hubungan antara ayat? Karena yang pertama yaitu Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Terus yang kedua yaitu susunannya pasti sempurna. Terus yang ketiga yaitu jadi setiap ayat pasti punya keikatan, walaupun kadang tak langsung terlihat. Munasabah ini sangat penting. Nah, kenapa munasabah itu penting dan kita perlu mempelajari munasabah? Nah, yang pertama yaitu supaya nggak salah memahami ayat. Yang kedua yaitu melihat keindahan susunan Al-Quran. Terus yang ketiga membantu memahami makna secara utuh dan bisa menguatkan keimanan kita. Ada juga jenis-jenis munasabah. Nah, jenis-jenis munasabah ini yang pertama yaitu antar ayat dalam satu surah, misalnya seperti ayat perintah lalu diikuti penjelasan atau hikmahnya. Itu menunjukkan hubungan yang sangat jelas. Jenis-jenis yang kedua yaitu antar surah. Ini hubungannya antara satu surah dengan surah berikutnya. Contohnya dalam surah Al-Fatihah berisi doa meminta petunjuk. Terus contoh yang kedua yaitu pada surah Al-Baqarah diawali dengan petunjuk atau Al-Quran sebagai pedoman. Jenis-jenis yang ketiga yaitu awal dan akhir surah. Nah, dalam satu surah biasanya ada satu tema besar dan dari awal sampai akhir itu saling berikatan. Terus jenis-jenis yang keempat yaitu ada sebab dan akibat. Nah, misalnya seperti ayat tentang kebaikan, lalu ayat berikutnya menjelaskan balasannya. Ini juga termasuk munasabah. Terus ada juga contoh munasabah. Nah, biar kita lebih paham, di sini saya akan memberikan contohnya. Contohnya itu pada surah Al-Fatihah, yaitu yang pertama tunjukkan kami jalan yang lurus. Terus yang kedua yaitu lalu dijelaskan siapa yang mendapat jalan lurus itu dan siapa yang sesat. Contoh lainnya hubungan antara Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Yang pertama yaitu Al-Fatihah, yaitu doa meminta petunjuk. Terus yang kedua tadi yaitu Al-Baqarah, jawaban berubah petunjuk. Ada juga munasabah dalam pandangan ulama. Beberapa ulama sangat memperhatikan munasabah, seperti Fakhruddin Ar-Razi yang sering menjelaskan hubungan antara ayat dalam tafsirnya. Ini menunjukkan bahwa munasabah adalah bagian penting dalam memahami Al-Quran. Nah, ada juga nih, kenapa munasabah itu disebut ilmu yang halus? Nah, karena yang pertama hubungannya kadang tak langsung terlihat. Terus yang kedua yaitu perlu pemikiran dan analisis yang dalam. Yang ketiga yaitu harus memahami konteks ayat. Terus yang terakhir yaitu bahkan tak semua para ulama memiliki pendapat yang sama. Jadi memang harus dibutuhkan ketelitian. Nah, bagaimana sih cara kita bisa memahami munasabah? Nah, kalau kita mau mencoba memahami munasabah, bisa dengan yang pertama yaitu
melihat ayat sebelum dan sesudahnya. Terus yang kedua yaitu memahami tema besar ayat atau surah. Terus yang ketiga yaitu melihat hubungan makna. Terus yang terakhir yaitu membaca tafsir dari para ulama. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan kita mempelajari munasabah. Nah, tujuan kita mempelajari munasabah ini yaitu yang pertama mengetahui keindahan susunan Al-Quran. Terus yang kedua yaitu memahami makna secara lebih luas. Terus yang ketiga menghindari kesalahan tafsiran dan meningkatkan keimanan kita. Nah, baik, itulah penjelasan dari saya mengenai munasabah Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.